الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. Selamat Ibrahim. Kenapa Ibrahim diucapkan selamat oleh Allah? Nah, ini semua أشهد أن لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ittakhadha Ibrahima khalila wa ja'alahu walladhina ma'ahu qudwatan hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat rahmat dari Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja dapat menunaikan salat fardu subuh kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, selepas salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya, dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya sudah menyiapkan satu materi kajian menyikapi tentang fenomena di dalam masyarakat kita. Apa fenomenanya? Orang-orang yang melakukan kesalahan atau makna lain kemungkaran itu ketika ditanya kenapa melakukan itu, maka jawabannya adalah karena zamannya sudah begitu. Misalnya kita tanya kepada para caleg, nyandran dipilih na nejo sembako na nejo peng ke masyarakat, maka jawabannya ke bahan dajuk rumah nya handajuk jamun nyo hai pilih le nyo cika jamun lagi nya nyo cika jamun lagi nya. Kalau kita tanya masyarakat dan nang coknya hijau le caleg akri bahan dacok rumah mandurun dai cok lunduk di ruang lain cok ino cika jamun lagi nya. Ini bagaimana agama melihat ini, dan kemudian bagaimana agama meminta kita menyikapi hal seperti ini. Saya sudah punya satu kajian yang komprehensif untuk menjawab ini. Tapi karena momentumnya ini Idul Adha, ya maka ini kita tunda dulu. Kita tunda dulu karena dalam momentum Idul Adha ada juga hal yang cukup penting ya, untuk kita kaji dan relevansinya juga dengan keadaan kita, dengan berkiblat kepada pelajaran yang ada.
terutama setelah saya membaca ya, tafsir daripada ayat. Sebetulnya yang saya cari adalah bagaimana memahami ya, pernyataan Allah. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Wattakhadallahu Ibrahima khalila di dalam surat An-Nisa. Tapi setelah saya membaca itu, rupanya ada sekumpulan ayat sebelumnya yang memang penting sekali untuk kemudian kita sampaikan, kita renungkan. Kemudian saya punya 2 jilid kitab yang saya tanya di toko kitab di Mekah, di daerah Aziziyah, apa ada kitab yang bagus? Sama orang yang jual. Oh, ini bagus. Judulnya A'malul Qulub, pekerjaan hati, yang sering saya pakai dulu. Ada punya Syekh Saleh Al-Munajjid. Satu A'malul Qulub, satu Mufsidatul Qulub. Tapi ini pengarangnya lain. Pengarangnya adalah Syekh Khalid Uthman As-Sabt. Di situ ada salah satu pembahasan tentang a'malul qulub, tidak ada di Syekh Saleh Al-Munajjid, yaitu tentang al-yaqin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dulu dari tadi imam juga membaca ayat terkait dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan dalam hal ayat yang dibaca tadi terkait dengan bagaimana Nabi Ibrahim berdebat dengan ayahnya, berdebat dengan kaumnya dalam hal mereka menyembah ya sesuatu yang mereka sendiri adalah memahat dan membuatnya. Kemudian juga tadi ayat-ayat menceritakan proses bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Tapi kita tidak melihat aspek ini. Para jamaah rahimakumullah, kita baru saja melewati pelaksanaan ibadah kurban. Maka tentunya ketika kita melaksanakan ibadah kurban, tidak akan terlepas ini dengan sosok yang beliaunya dan orang-orang bersamanya telah Allah minta kita umat Nabi Muhammad untuk menjadikan mereka sebagai contoh teladan. Ini Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surat Al-Mumtahanah di ayat 4 sekali. Pertama Allah katakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Diulang di ayat 6 juga surat Al-Mumtahanah, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah. Sungguh bagi kalian umat Nabi Muhammad ada keteladanan yang baik pada diri mereka, khususnya orang-orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Ayat ini memang secara redaksi, kalau dalam kajian ilmu ma'ani, salah satu cabang ilmu balaghah, memang bentuknya adalah berita. Sungguh bagi kalian telah ada suri tauladan yang baik. Tapi makna yang dikandung adalah insya'i, dalam arti apa? Amar, perintah. Kalian harus mencontoh,
kepada Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Tentu banyak sisi dari kehidupan Nabi Ibrahim yang diangkat oleh Allah untuk kita jadikan teladan. Karena waktu kita hanya ambil satu sisi saja. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ini semua nanti berkait. Yang pertama, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang makbul doanya di sisi Allah, sehingga Allah menyebutkan beberapa doa Nabi Ibrahim kepada Allah, dan kemudian kita lihat real itu wujud dalam kehidupan sampai saat ini. Yang pertama, di dalam surah As-Saffat di ayat 100, Nabi Ibrahim yang sudah uzur, kalau dalam tafsir Al-Munir disebutkan sudah usianya 86 tahun, itu belum punya anak. Kalau bahasa Syekh Saleh Al-Munajjid dalam kitab A'malul Qulub di pembahasan tentang sabar, bahwa beliau berani menyebut Nabi Ibrahim awalnya bahkan aqim, artinya mandul. Tetapi doa beliau agar diberi keturunan dari anak laki-laki yang saleh, Rabbi habli minas salihin, maka kemudian Allah karuniakan beliau anak sesuai dengan yang diinginkan, laki-laki dan anaknya adalah saleh. Nabi Ibrahim juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara di ayat 84, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan saya orang yang dibicarakan kebaikannya oleh generasi kemudian. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikan saya, wahai Tuhanku, orang yang kebaikannya dibicarakan oleh generasi-generasi kemudian. Maka kebaikan Ibrahim ini akan terus abadi sampai dunia ini. Kemudian kiamat, karena Allah abadikan di dalam Al-Quran kebaikan-kebaikannya. Kemudian jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim juga kemudian jamaah rahimakumullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ibrahim ini juga ada di surah Al-Baqarah. Di surat Ibrahim di ayat 35, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri ini Makkah sebagai negeri yang aman. Sebagai negeri yang aman. Kemudian lanjutannya di ayat 37, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati-hati sebahagian daripada manusia condong kepada mereka, yaitu condong kepada Mekkah Al-Mukarramah. Kata Al-Imam Ibnu Abbas, rujukan utama di tafsir di kalangan sahabat, bahwa Nabi Ibrahim minta bukan hati semua manusia. Faj'al af'idatan minan nas. Jadikanlah hati sebahagian daripada manusia condong. Maka sekarang tidak ada orang yang pergi umrah, pergi haji, kecuali pulang dari situ bawa keinginan segera balik lagi ke Mekah. Dengan doa Nabi Ibrahim yang meminta bukan semua manusia. Af'idatan minan nas. Hati-hati sebagian. Maka lihat bagaimana sekarang kita di Indonesia dan Aceh ini harus antri untuk melaksanakan ibadah haji.
Maka kata Imam Ibnu Abbas, kalau tidak disebut minan nas, afidatan nas, maka bagaimana kita harus antri untuk haji? Mungkin dari bayi daftar nggak bisa sampai haji. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan doa lagi, warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Berikanlah mereka, ya orang-orang penduduk Mekah itu, buah-buahan. Padahal di Mekah tidak tumbuh apapun. Tetapi kenyataannya juga apapun buah kita cari di Mekah itu adalah ada. Nah, nanti akan terjawab apa sebab Ibrahim ini adalah orang yang makbul doa. Selanjutnya tadi bahwa Nabi Ibrahim telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa di ayat 135, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim itu khalil. Makna khalil dalam bahasa Arab itu adalah teman dekat. Teman dekat. Tapi nanti apa maknanya kita baca ke tafsir. Ya. Jadi Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Ini sebabnya apa? Maka jamaah rahimakumullah, di dalam surah As-Saffat juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim telah mendapatkan dari Allah ucapan selamat. Salamun ala Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin. Selamat Ibrahim. Kenapa Ibrahim diucapkan selamat oleh Allah? Nah, ini semua akan kita jawab bahwa Nabi Ibrahim telah sukses melewati sebuah ujian, yang ujian ini adalah maha berat. Dan yang bilang berat bukan kita, bukan para ahli tafsir dalam menafsirkan, bukan Nabi Muhammad melalui sabdanya, tapi Allah sendiri yang menyatakan bahwa ujian yang ditimpakan atas Ibrahim sungguh maha berat. Dengan ungkapan Allah di surah As-Saffat juga, itu mulai ayat 100 tadi sampai dengan 109. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Inna, ini huruf taukid, sungguh. Hadza, ini. La, lam taukid lagi. Huwal bala'ul mubin. Sungguh ini adalah, sungguh merupakan ujian yang nyata. Saya cek ke beberapa tafsir yang menyebutkan nyata dalam makna ini nyata berat, itu Pak Quraisy. Di tafsirnya Al-Misbah ada di situ, di Irak itu ada. Tapi saya punya juga. Kalau mau baca di sini Irak ini ada. Jadi yang menyatakan ujian yang Allah timpakan kepada Ibrahim sungguh ujian yang amat berat. Maka dengan kesuksesannya melewati ujian ini, Allah ucapkan salamun ala Ibrahim. Selamat Ibrahim. Congratulations for you. Apa ujiannya jamaah rahimakumullah? Dan nanti relevansi dengan yang semua kita sebut tadi. Bahwa Nabi Ibrahim tadi sudah usia uzur, belum punya keturunan. Baru di usia 86 tahun menurut tafsir Al-Munir. Ya. Beliau diterima doanya
lalu diberikan anak sesuai betul dengan keinginannya, anak laki-laki yang saleh, yaitu Ismail alaihi salam. Maka kemudian anak ini yang masih bayi, kemudian ibunya juga diperintah Allah untuk dipindahkan dari Palestina ke Mekah di sebuah lembah, tidak ada penghuni satupun dan tidak mungkin manusia bisa hidup di situ karena sumber kehidupannya nggak ada air. Maka dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ketika Nabi Ibrahim taruh anaknya yang masih bayi dan ibunya Hajar dengan sedikit bekal kurma, dengan sedikit bekal air, lalu pamit pulang balik ke Palestina, Hajar tanya, apakah engkau taruh kami di sini atas perintah Allah? Artinya kan engkau taruh kami di sini di tempat tidak ada orang satupun dan tidak mungkin orang bisa hidup di sini, nggak ada sumber penghidupan. Nabi Ibrahim tidak menoleh dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Sampai 3 kali Hajar bertanya, baru Nabi Ibrahim mengatakan, benar ini adalah perintah Allah. Maka kata Hajar, kalau itu perintah Allah, tunaikan. Karena keyakinannya kepada Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap orang yang taat kepadanya. Ketika ini anak sudah masuk masa remaja. Kalau Al-Quran menggunakan bahasa falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak ini sudah bisa berusaha sendiri. Tafsir Al-Muni disebutkan usianya 12-13 tahun. Tentu di tengah orang tua kecintaannya luar biasa kepada anaknya, karena sudah masuk masa remaja, sudah biasa diajarkan banyak hal. Maka waktu itulah datang perintah Allah supaya anak satu-satunya ini harus disembelih. Jamaah yang mulia, saya selalu mengulang-ulang bahwa yang paling penting poin kita camkan bahwa tidak ada di dalam pikiran Nabi Ibrahim, Ismail dan juga istrinya Hajar bahwa sembelih ini tidak akan nanti dilakukan sesungguhnya, pasti akan ditukar dengan hewan dari surga. Enggak ada ini terlintas di pikiran Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang diyakini oleh keluarga ini apa? Ismail ini disembelih dan itulah akhir kehidupannya, mati. Di mana Ustadz bilang itu? Enggak ada. Di ayat selanjutnya, yang pertama nanti kita baca riwayat di tafsir. Apa ayat selanjutnya? Falamma aslama, ketika keduanya Ibrahim dan Ismail aslama, sudah berserah diri kepada Allah. Memang ini ujian maha berat, tapi karena yang perintah Allah, sami'na wa ata'na, aslama wa tallahu lil jabin, anaknya sudah dibaringkan di atas tanah. Bahasa Quran. Kalau bahasa tafsir ada pendapat dari mufassir, sudah dijalankan pisaunya oleh Nabi Ibrahim, sudah dipotong, pisaunya yang enggak memotong. Dalam riwayat-riwayat kita lihat bagaimana keluarga ini tidak terlintas bahwa ini nanti ditukar. Ya, enggak sungguh-sungguh. Nabi Ismail meminta ayahnya pertama mempertajam pisau agar supaya nanti penderitaannya tidak terlalu lama. Yang kedua meminta ayahnya untuk mengikat dirinya agar supaya ketika nanti merasa kesakitan lehernya dipotong tidak meronta-ronta, sehingga berkurang kesabarannya dalam menerima ujian. Nabi Ismail meminta orang tuanya untuk menutup matanya agar tidak kemudian melihat darah nanti kemudian menjadi kasiah. Ayat selanjutnya yang membuktikan lagi apa? Setelah anaknya tadi dibaringkan,
Itu nama watallahu lil jabin, seperti kita mau sembeli lembukan, dan dedang tak perubah ni tak caru aki tarik grup. Obang karebah mak ule itu namanya watallahu lil jabin, ditelungkupkan di atas tanah, dan dalam tafsir ya menurut sebagian mufassir sudah dipotong. Pisaunya saja yang tidak jalan. Ayat selanjutnya, setelah Allah menyaksikan bahwa Ibrahim betul-betul menunaikan perintah Allah walaupun itu sangat berat, baru wa nadainahu ayya Ibrahim, kami serukan wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, engkau sungguh telah meyakini, membenarkan perintah kami dalam mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin wa inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'azim. Baru setelah itu diganti dengan hewan dari surga. Jadi kalau kita membayangkan ujian ini atas kita, pertama yang paling berat menghadapi ujian ini adalah siapa? Ismail, karena dia yang mati. Yang kedua tentu yang paling berat, ini hitungan-hitungan kita ya, manusiawi, adalah Hajar. Karena seorang perempuan bawa perasaan perempuannya tentu sangat kuat. Anak yang sudah dikandungnya begitu lama, kemudian ditinggalkan di lembah yang tak ada penduduk. Ketika menangis sudah tidak ada lagi susu pada dirinya karena dia tidak ada air yang bisa dia minum. Bolak-balik dari Safa dan Marwah sampai keluar kemudian air di situ, dan mereka kemudian menjadi penghuni pertama di lembah itu. Anak sekarang sudah masuk masa remaja, satu-satunya tidak punya anak lain, itu disuruh sembelih. Sebagai wanita sangat berat, sangat berat. Tentu setelahnya juga adalah Ibrahim. Tetapi karena tadi yang perintah Allah, sami'na wa ata'na. Nah baru kemudian tadi diganti dengan sembelihan dari hewan yang datangkan dari surga. Saya bilang, kalau kita diminta melakukan satu adegan dan kita di awal sudah tahu matinya pura-pura, itu semua orang berani. Pemain film, pemain sinetron misalnya sudah dibilang nanti ditembak mati pura-pura ya. Berani orang main film, mati dia dalam film. Di luar enggak mati. Mati pura-pura, siapapun berani. Mati benar-benaran. Ini jamaah rahimakumullah. Nah, atas kesuksesan melewati ujian yang luar biasa berat, yang bilang berat Allah sendiri, Allah ucapkan salamun ala Ibrahim wa tarakna alaihi fil akhirin. Selamat wahai Ibrahim, engkau sukses melewati ujian, dan ujianmu ini kami abadikan kepada generasi-generasi kemudian. Jamaah yang mulia, ini sudah mulai pelajarannya. Di mana kunci? Nah, ini Nabi Ibrahim sukses menghadapi ujian yang begitu berat. Kuncinya Allah sebutkan tadi pada wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami serukan setelah dia telungkupkan anaknya dan sudah dipotong leher anaknya, pisaunya tidak jalan, baru kami serukan, "Hai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya." Sungguh engkau telah membenarkan, meyakini perintah kami yang kamu lihat dalam mimpimu. Jadi kuncinya di mana? Di atas tasdiq, yakin dengan perintah Allah, membenarkan apa yang Allah perintahkan.
Di sini kuncinya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita lihat ya, ayat-ayat yang berkenaan dengan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, Khalilullah. Saya sebut tadi secara sederhana makna khalil dalam bahasa Arab kawan dekat. Tapi tentunya ini tidak makna yang hakiki bahwa Nabi Ibrahim kawannya Allah, tidak butuh kawan. Ya. Tapi apa maknanya nanti kita lihat. Tapi kita ingin dulu membacakan ayat-ayat yang terkait dengan ini. Saya fotokan dengan HP karena bawa kitab terlalu tebal. Tafsir ringkasan tafsir Ibnu Katsir, Umdatut Tafsir Syekh Ahmad Syakir. Di ayat An-Nisa 123, 24 dan 25 yang terakhir tadi, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Tapi ayat-ayat sebelumnya itu paling penting, paling penting. Apa bunyi ayat 1, 2, 3? Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Saya terjemahkan dulu, nanti kita baca tafsirnya. Bukan dengan angan-angan kalian. Kalian di sini umat Islam. Wala amani ahlil kitab. Bukan dengan angan-angan ahli kitab. Ini nanti kita lihat sebab nuzulnya akan lebih jelas. May ya'mal su'an yujza bih. Siapa yang buat yang jahat pasti akan diberi iqab, diberi jaza, balasan nanti di akhirat. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Dan dia tidak akan ada orang selain Allah yang akan membantunya daripada azab karena keburukan yang dia buat, dan Allah tentu tidak akan bantu. Ayat selanjutnya kebalikan itu diberi bandingan. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Dan siapapun yang berbuat amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, faulaika yadkhulunal jannah. Mereka inilah orang-orang yang akan masuk surga, wala yuzlamuna naqira. Dan kebaikan yang mereka buat sekecil apapun tidak akan dizalimi oleh Allah, akan dibalas oleh Allah. Wa man ahsana dinan mimman aslama wajhahu lillah. Dan siapakah yang agamanya paling baik daripada orang yang berserah diri kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia adalah orang yang berbuat baik, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Pertama kita baca dulu di antara sebab nuzul ayat ini, disebut oleh Qutadah di dalam tafsir ini. Qala Qutadah zukira lana anna al-muslimin wa ahlul kitabi iftakharu. Jadi sebab turun ayat ini, orang-orang beriman, orang-orang muslim dan ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, itu saling bangga.
Saling bangga. Orang Islam bangga dengan Islamnya, orang Nasrani bangga dengan agama Nasraninya, orang Yahudi bangga dengan agama Yahudinya, dan saling di antara mereka mengatakan, nanti lihat lanjutannya apa ya. Wa faqala ahlul kitab nabiyyuna qabla nabiyyikum wa kitabuna qabla kitabikum fa nahnu aula billahi minkum. Kata ahlul kitab apa? Kitab kami duluan turun daripada kitab kalian. Orang Islam duluan kitab kami. Nabi kami duluan dari nabi kalian. Kami lebih hebat daripada kalian, kata ahlul kitab. Apa kemudian kata orang-orang Islam? Wa qala al-muslimuna nahnu aula billahi minkum nabiyyuna khatamun nabiyyin. Oh, bukan kalian, kami yang lebih hebat lagi, kami yang lebih dekat kepada Allah, nabi kami penutup para nabi. Wa kitabuna yaqdi 'ala al-kutub allati kanat qablahu, dan kitab kami Al-Quran ini melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Maka bangga gerong agama matematik. Jadi orang-orang yang sebelum Islam bangga dengan agama mereka apa tadi? Nabi kami duluan datang dari nabi kalian. Kitab kami duluan dari kitab kalian. Kamilah yang lebih ini di sisi Allah. Oh, mana kalian? Kamilah. Nabi kami penutup para nabi. Dia hebat, kata orang Islam. Kitab kami menyempurnakan kitab-kitab kalian. Kan hebat kami. Maka turunlah ayat ini kemudian. Ya. Maka kata Allah apa? Jamaah rahimakumullah. Fa anzalallahu ta'ala, maka turunlah ayat tadi, laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Ya. Apa maknanya jamaah rahimakumullah? Wal ma'na fi hadhihi al-ayah, ini kata tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ni kalau dalam kajian ilmu tafsir, tafsir dengan corak bil ma'thur. Ya, tafsir yang harus dijadikan pegangan, kan tingkat kebenarannya dia sangat kuat. Karena menafsirkan Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan tafsir sahabat, Quran dengan tafsir tabi'in, stop. Tidak pakai otak pemikirannya, tafsirnya. Tidak pakai ilmu mufassir. Ya, maka tafsirnya lebih ringkas dia. Nanti satu lagi baru at-tafsir bir-ra'yi dengan ilmunya si mufassir. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan apa makna ayat tadi? Anna ad-dina laysa bit-tahalli wala bit-tamanni walakin ma waqara fil qulubi wa saddaqahu al-a'mal. Makna yang dikandung ayat ini bahawa laisa bi amaniyikum, hai orang-orang Islam, agama ini bukan yang kalian ucap di mulut. Nabi kami Muhammad, Quran kami adalah melengkapi Quran. Quran gerok Abu Bubut. Nabinya Muhammad but Abu Lahab. Ini maknanya laisa bi amaniyikum. Agama ini bukan bangga dengan nabi kami penutup para nabi. Kitab kami melengkapi kitab-kitab yang terdahulu. Termasuk juga orang-orang dahulu tadi mengatakan nabi kami duluan nabi kalian. Kitab kami duluan dari kitab kalian. Pio. Agama bukan dengan diucapkan di mulut. Ya? Agama bukan dibanggakan dengan mulut. Tapi apa? Ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-a'mal. Tetapi agama itu adalah apa yang diyakini di hati dan diwujudkan di dalam amal. Kan dipegah-pegah di mulut. Kan dipegah-pegah di mulut. Nabi kamu Nabi Muhammad penutup para nabi, madam bu Abu Lahab. Ya Nabi, tapi nak ikut Nabi. Maka lanjutannya apa jamaah rahimakumullah? Walaysa kullu man idda'a syai'an hasala lahu bimujarradi da'wahu. Maka tidaklah
Seseorang itu akan mencapai sesuatu hanya sebatas dengan mujarradi da'wahu, dengan anggapannya. Dengan anggapannya apa? Kami ini kan orang Islam, kami umat Islam, kami adalah umat yang terbaik, umat akhir zaman. Tidaklah ya seseorang bisa mendapatkan apa yang dia ucapkan. Wala kullu man qala innahu huwal muhiqqu sumi'a qawluhu bimujarradi dzalika. Tidaklah orang yang mengklaim bahwa kami benar, bahwa kamu yang paling carang, kamu yang paling butoy, ya, tidak kemudian didengarkan apa yang dia sampaikan hanya dengan ucapannya. Tetapi apa? Hatta yakuna lahu minallah burhan. Sehingga orang itu menunjukkan betul-betul buktinya. Anda mengatakan Muhammad sebagai Nabi, Anda buktikan bahwa Anda itu ikut apapun daripada Nabi Muhammad dalam kehidupan Anda. Anda mengatakan sebagai Muslim, tunjukkan nilai-nilai Islam dalam diri Anda. Ini maksud daripada ayat ini. Maka jamaah rahimakumullah, apa kemudian dilanjutkan ayat ini tadi? Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Agama ini bukan dibangga-banggakan di mulut, ya. Tetapi agama ini harus wujud pertama di dalam keyakinan di hati, kemudian dibuktikan dengan perbuatan, dengan perilaku, dengan amal. Maka lanjutan ayatnya apa? Jamaah rahimakumullah tadi. May ya'mal su'an yujza bih. Siapa yang buat amal buruk, ya. Ini jumlahnya nama dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah syartiyah, jika maka siapapun yang buat amal buruk yujza bih, itu pasti akan dibalas nanti di akhirat. Jadi kalian bilang lon urenggat bu nagat, but bro preh ro akhirat. Itu makna may ya'mal su'an yujza bih. Jadi setelah dibilang agama bukan di mulut, ya. Agama harus wujud dalam keyakinan di hati, wujud di dalam amal. Tidak wujud dalam amal kebaikan, amal buruk, tunggu. Pasti nanti diazab oleh Allah. Siapapun orang, kita umat Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu, maka ayat selanjutnya adalah jamaah rahimakumullah. Apa? Ayat selanjutnya adalah wa may ya'mal minas salihat. Begitu juga yang buat amal saleh dari orang yang beriman, inilah orang-orang yang akan masuk surga, dan sekecil apapun amal salehnya tidak akan disia-siakan oleh Allah. Jadi orang yang beriman bahkan mengucapkan di mulutnya saya orang beriman, tapi perbuatannya buruk, tunggu, ya, tunggu, akan diberi azab di akhirat nantinya. Jadi orang beriman tetapi wujud iman di dalam hatinya, wujud dibuktikan dengan perbuatannya, ini yang masuk surga. Maka kemudian baru setelah itu adalah apa? Tadi. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Baru kemudian dipertegas. Siapa yang paling baik agamanya? Siapa? Mimman aslama wajhahu lillah. Adalah orang-orang yang betul-betul berserah diri penuh kepada Allah. Inilah orang yang agamanya betul-betul seperti Nabi Ibrahim. Bukan di mulut, tetapi diyakini dengan hatinya ini benar perintah Allah. Dan Allah harus dipatuhi apapun perkara yang lain. Allah harus di atas segalanya. Diwujudkan dengan betul-betul disembelih anaknya. Maka Allah kemudian mengatakan apa?
wattakhadallahu Ibrahima khalila. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kita lihat jamaah rahimakumullah, di sini disebutkan, ini tafsir lain, tafsir Syekh Wahbah Az-Zuhaili, tafsir Al-Munir tentang ayat yang sama tadi. Maka beliau kemudian setelah menyebutkan seperti yang tadi saya sebutkan, fasabilul jannati was-sa'adati huwal 'amalus salih ma'al iman. Kalau mau masuk surga orang yang beriman, tak cukup di mulut saya orang beriman, tak cukup. Tetapi harus disertai dengan pembuktian dalam perilaku, di dalam perbuatan. Itu baru. Wa tariqun nar huwa al-'amalus sayyi. Maka kalau ke neraka ya dari orang beriman, itulah kalau melakukan perbuatan yang buruk. Wala yanfa'ul iftikharu bil intisabi ila millah. Ini yang paling, maka saya ambil ini paragraf penting. Wala yanfa'ul iftikharu bil intisabi ila millah. Enggak ada gunanya seseorang itu berbangga karena agama tertentu. Enggak ada guna kita bangga, saya muslim, saya mukmin. Budna muslim, budna mukmin. Itu yang penting. Tidak ada gunanya orang berbangga dengan dia berafiliasi kepada satu agama, au fi'atin au nabiyyin min ghairi ittiba' ma syara'a Allahu wa dinahu. Tidak ada guna bangga kita ini dari kelompok A. Kan banyak sekali orang bangga, kamu dari organisasi A, kamu dari A, kamu dari ini, bangga dengan organisasi. Tidak ada guna berbangga-bangga dengan organisasi. Tidak ada guna berbangga dengan agama. Tetapi apa yang paling penting jamaah rahimakumullah di sini disebutkan adalah tadi apa? Min ghairi ittiba' ma syara'a Allahu wa dinahu. Tanpa mengikuti syariat-syariat yang Allah syariatkan dan mengamalkan agamanya dengan sungguh-sungguh. Tidak ada guna. Bangga dengan agama, apalagi bangga dengan kelompok, bangga dengan diri. Bangga itu dalam ketaatan kepada Allah. Bukan bangga dengan kelompok A, dengan kelompok B. Bangga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian kita lihat penafsiran dalam tafsir Umdatul Tafsir. Sedikit lagi. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Apa tafsirnya? Wa hadza min babit targhib fi ittiba'ihi. Ini adalah dalam bentuk motivasi kita untuk mengikuti, meneladani Ibrahim. Jadi bukan maknanya bahawa Allah betul-betul menjadikan Ibrahim teman. Allah tidak butuh teman. Ya, tetapi ini adalah dorongan kita agar kita mengikuti Ibrahim, li'annahu imamun yuqtada bihi, karena beliau adalah orang yang dicontoh, dijadikan oleh Allah tadi sebagai contoh. Haitsu amila haitsu wasala ila ghayah ma yataqarrabu bihi al-ibadu lahu, fa innahu intaha ila darajati al-khullah allati hiya arfa' maqamatil mahabbah, di mana Ibrahim telah sampai kepada derajat yang paling tinggi dari kecintaan, yaitu makamnya tadi khullah, makamnya khalil. Ini adalah kenapa orang menjadikan dia sebagai khalil, karena kecintaannya yang begitu tinggi. Lihat kenapa Allah sangat cinta kepada Ibrahim sehingga menjadikannya khalil. Wa ma dzalika illa likasrati ta'atihi li rabbih. Itu karena taatnya Ibrahim kepada Rabbnya, maka Rabbnya sangat mencintainya. Itu kuncinya. Kenapa Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya? Karena ketaatan Ibrahim kepada Rabbnya membuat Rabbnya sangat mencintainya. Kama wasafahu bihi fi qawlihi ta'ala,
sebagaimana Allah gambarkan di dalam surah An-Najm ayat 37, wa Ibrahim alladhi waffa qala katsiran minas salaf. Ya, ulama salaf menafsirkan ayat An-Najm ini, wa Ibrahim alladhi waffa adalah apa? Qama bi jami' ma umira bihi. Ibrahim itu menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa waffa kulla maqamin min maqamat at-ta'ah. Kemudian Ibrahim itu menunaikan seluruh ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kait sekarang dengan penutupnya. Di dalam hadis qudsi, dulu pernah juga saya bahas ini sampai kita beri contoh kepada orang-orang yang mustajab doa. Hadis qudsi ini dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jal. Ini hadis qudsi. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku telah mengumumkan perang melawan orang itu. Siapa waliullah? Orang yang dekat dengan Allah karena ketaatannya kepada Allah, maka Allah jadikan dia sebagai wali Allah. Dan siapa yang menyakiti ini orang, Allah umumkan perang lawan orang itu. Luar biasa. Maka salah satu faedah hadis ini, hati-hati kita memusuhi, menyakiti orang-orang soleh. Hati-hati. Allah umumkan perang dengan kita. Lanjutannya, bagaimana untuk sampai derajat kepada waliullah? Ini baru disebutkan oleh Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku melainkan dia kerjakan dulu yang aku wajibkan kepadanya. Kata para ulama pensyarah hadis, yang aku wajibkan itu dua, ya. Dua. Wajib kalian laksanakan, yang kedua wajib kalian tinggalkan. Kunci untuk sampai menjadi waliullah dan nanti di ujungnya doa kita akan makbul cash di sisi Allah. Itu syarat pertama adalah apa? Pastikan dulu yang Allah wajibkan itu kita tunaikan. Wajib kita amalkan. Wajib kita tinggalkan. Tapi tidak cukup level ini. Ini levelnya kalau istilah orang jualan, ya, bayar modal, mantang pokok gohna laba. Ya, baru balance. Ya. Maka Allah lanjutkan dalam hadis qudsi tersebut untuk kita bisa sampai ke maqam waliullah, sehingga kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah seperti Ibrahim. Apa lanjutannya? Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan memperbanyak ibadah sunnah. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabsitu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Seorang hamba pertama dia pastikan yang aku wajibkan dia kerjakan, yang aku haramkan dia tinggalkan. Setelah itu dia perbanyak ibadah-ibadah sunat sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia pakai untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang dia pakai untuk melihat, menjadi tangannya yang dia pakai untuk mengambil, menjadi kakinya yang dia pakai untuk berjalan. Maknanya kata ulama apa?
bahwa Allah akan menjaga matanya, Allah akan menjaga telinganya, menjaga tangannya, menjaga kakinya, hanya akan melakukan yang Allah ridho. Sambungan di ujung hadis, wala in sa'alani la u'tiyannahu. Kalau dia minta bantuan, sungguh aku bantu dia. Wala in ista'adzani la u'idhannahu. Kalau dia minta perlindungan, ku beri dia itu perlindungan. Jadi kalau kita mau sampai ke derajat mendapatkan kecintaan Allah kepada kita, sehingga apa yang minta kita kepada Allah, Allah akan beri. Apa yang kita minta perlindungan, Allah akan lindungi. Pastikan pertama yang Allah wajibkan kita buat-buat, yang Allah wajibkan kita tinggal-tinggal. Tidak cukup itu. Perbanyak ibadah-ibadah sunat sampai Allah cinta dengan kita. Jamaah rahimakumullah. Nah, sekarang kunci di penutup. Selama kita dalam hidup ini berani meninggalkan yang wajib, dan selama kita berani melakukan yang haram, berarti kita ada masalah dengan at-tasdiq, dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kenapa ujian berat beliau tunaikan? Karena tasdiknya itu meyakini apa perintah Allah. Maka ketika at-tasdik itu bermasalah, maka jadilah iman kita ini iman di mulut, tidak di hati, sehingga juga tidak wujud ke dalam amal. Maka jamaah rahimakumullah, apa yang membuat kita dari berbagai tempat datang ke sini, itu karena tasdik kita kepada pahala berjamaah, maka kita datang. Apa yang membuat orang-orang gak datang pada tetangga masjid, tasdiknya kepada pahala jamaah yang gak ada. Jamaah rahimakumullah, ya. Saya melihat bahwa ya, tasdik ini adalah satu masalah ya, yang menimpa ya umat Islam seperti disebut ayat tadi. Jadi agama ini bukan di mulut, harus wujud dalam keyakinan, wujud di dalam perbuatan. Itu baru beragama dengan benar. Jangan bangga dengan beragama tapi tidak mengamalkan agama. Harus menjadi keyakinan yang diamalkan. Maka kita beri contoh-contoh jamaah rahimakumullah ya. Kita pertanyakan misalnya ya, di mana letak tasdik, keyakinan kepada azab Allah, kebenaran kepada apa yang disampaikan oleh Allah. Misalnya Allah mengatakan, wa ma kana linabiyyin ay yaghulla. Tidaklah pantas seorang nabi itu melakukan pengkhianatan ya terhadap anggaran. Artinya apa? Al-ghulul ini artinya ada penyelewengan terhadap anggaran, mengkhianati amanah. Itu asli makna ghulul. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang mengkhianati lalu mengambil yang bukan haknya, maka dia harus bertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Nah, orang-orang yang melakukan tadi korupsi yang bukan haknya diambil, di mana tasdiknya akan yakin azab akhirat? Di mana? Di mana letak tasdik orang-orang jamaah rahimakumullah ya? Dengan hadis Nabi, orang yang paling berat azab di akhirat nanti orang yang Allah beri kepemimpinan lalu dia curang dengan kepemimpinannya, ini paling besar azab di akhirat nanti. Mana rasa tasdik dengan pernyataan Nabi ini sehingga dia takut betul dengan jabatannya. Nah, sekarang orang berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan dengan macam dalih, berbuat untuk rakyat, mengabdi untuk kota. Macam-macam dengan berbagai dalih, nanti menghalalkan apapun cara memfitnah, memburukkan orang lain. Lalu ketika sudah dapat jabatan kemudian melakukan kezaliman, kecurangan, di mana rasa takut akan azab? Ini jamaah rahimakumullah. Maka kita diminta untuk berteladan kepada Ibrahim
alaihissalam dan keluarganya. Dan mari kita ulang-ulang tadi surat An-Nisa tadi. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Agama ini bukan sekedar diucapkan, dibangga-banggakan. Ingat ya, orang yang beragama tapi masih buat amal buruk akan diazab di akhirat nantinya. Yang tidak diazab dan diberikan persilahkan masuk ke dalam surga orang yang beriman dan beramal saleh. Tidak ada orang yang lebih baik agamanya melainkan orang yang patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعاني